Kak Siti, Alfian terlihat salah tingkah. Dia melihat Aisyah dengan perasaan bersalah. Namun lain halnya dengan Aisyah yang justru tampak biasa saja. Berjalan meninggalkan suaminya menuju dapur. Melanjutkan kegiatannya di sana yang rupanya tengah memasak makanan. Aisyah melihat jika suaminya berjalan memasuki kamarnya. Sayang, Aisyah tersenyum getir. Rupanya dugaannya benar jika Dokter Anita adalah wanita yang dicintai suaminya. Wanita yang membuat suaminya berjanji untuk tidak menyentuh dirinya. Sakit, luka di jiwa Aisyah terasa semakin menganga lebar. Hingga luka fisiknya tidak terasa lagi. Tak sebanding dengan luka jiwanya yang semakin memeri. Anita yang baru saja melakukan operasi caesar berpapasan dengan Alfian yang juga baru selesai melakukan operasi. "Bagaimana keadaan Aisyah?" tanya Anita ketika keduanya duduk di bangku untuk beristirahat. "Sepertinya sudah lebih baik. Pulang kerja nanti aku akan ke sana lagi untuk melihat lukanya." Alfian hanya mengangguk. Sejurus kemudian dia ingat akan perkataan Aisyah yang sudah mengetahui jika Anita adalah pacarnya. Semua itu karena kecerobohannya. Mengatakan secara tidak langsung jika Anita adalah pacarnya. Alfian terdiam. Dia tampak bingung haruskah membiarkan Anita bertemu dengan Aisyah. Lagi setelah istrinya itu mengetahui jika Anita adalah wanita yang dicintainya. "Dia sudah tahu jika kita mempunyai hubungan," ucap Alfian tiba-tiba membuat Anita kaget. "Kamu memberitahunya?" "Ya, secara tidak langsung." "Lalu bagaimana reaksinya?" "Biasa saja." Anita mengerutkan keningnya. Sama sekali tidak marah. Alfian menggeleng. Anita terdiam. Keduanya termenung. "Aisyah, dia wanita istimewa Al," ucap Anita melirik kekasihnya. Alfian menundukkan kepalanya. Dalam hati dia mengiyakan perkataan Anita. Aisyah memang wanita istimewa. Berpendirian dan cerdas. Dia ingat setiap kali mereka bicara. Selalu diakhiri oleh dirinya yang dibuat terpana akan semua lontaran jawaban istrinya. Yang kadang menohok ke dalam hatinya. "Aku akan tetap menemuinya nanti," ucap Anita mengagetkan Alfian. "Apa sebaiknya kalian tidak bertemu lagi?" Anita menggelengkan kepalanya. "Tidak Al, aku ingin tahu bagaimana sikapnya padaku setelah dia tahu jika aku ini adalah wanita yang kamu cintai." "Baiklah, terserah kamu." Alfian beranjak dari duduknya. "Aku harus pergi dulu." Anita mengangguk. Dia memperhatikan Alfian yang berjalan meninggalkannya. Alfian, pria itu adalah cintanya. Keduanya sudah saling memiliki satu sama lain. Namun keadaan kini merubahnya. Sang kekasih nyatanya sudah bukan miliknya lagi. Ada wanita lain yang lebih berhak akan dirinya dan itu adalah Aisyah. Mencintai suami orang, itu kenyataannya kini. Dan Anita tahu apapun alasannya semua yang dilakukannya salah. Dia ingin segera menemui Aisyah dan mengatakan sesuatu padanya. Asteris. "Ada apa Umi?" tanya Aisyah merasa jika sang ibu tengah merasa sedih. Terdengar dari suaranya yang tidak seperti biasanya. "Tidak nak," jawab sang ibu di ujung telepon. "Umi, Aisyah mohon jangan berbohong. Katakan ada apa?" Hening sejenak. "Nak, Kak Siti." "Iya Umi." "Kenapa Kak Siti?" "Kak Siti dipoligami," ucap Umi dengan ragu-ragu. Aisyah terdiam. Sudah tentu karena saking kagetnya. Kini dia mendengar suara sang ibu sedang menangis di ujung telepon. "Umi, jangan menangis," pinta Aisyah juga sambil menahan tangisnya. Dia tahu jika sang ibu sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Walaupun tak pernah mengalami akan tetapi hampir semua wanita tahu. Hampir semua wanita tahu bagaimana sakitnya dipoligami. Apalagi jika putri kandungnya sendiri yang mengalami. Terdengar suara sang ibu mencoba menghentikan tangisnya. "Umi, Kak Siti sering meneleponku tapi kenapa dia tak pernah bercerita padaku? Dia tak ingin membuat kita sedih." "Dari mana Umi tahu?" "Kemarin suaminya datang dan meminta izin pada Abah untuk menikah lagi. Dan Abah pasti mengizinkan," ucap Aisyah dengan yakin. Tak terdengar jawaban dari sang ibu.
Abah pikir poligami tidak dilarang dalam ajaran agama kita, jawab Umi. Aisyah terdiam. Yang dikatakan ibunya benar. Dia tahu jika ajaran Islam memperbolehkan untuk melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu, pastinya salah satunya ialah sanggup berbuat adil kepada kesemua istrinya. Kak Siti bisa saja menolaknya, kan Umi? Dan Abah, bagaimana bisa mengizinkan? Apa Abah tak memikirkan bagaimana perasaan Kak Siti? Umi terdiam. Hanya terdengar helaan napas saja. Umi, aku akan menelepon Kak Siti dulu. Aku ingin menanyakan keadaannya. Iya nak. Umi, jangan banyak pikiran dan jangan sedih. Serahkan semuanya pada Allah. Aisyah yakin jika Kak Siti akan baik-baik saja. Iya nak, teleponlah kakakmu dan ajaklah bicara. Tanyakan bagaimana keadaannya. Padamu kakakmu pasti akan jujur. Iya Umi. Setelah mengucap salam, Aisyah langsung menutup teleponnya. Aisyah tampak akan langsung menelepon kakaknya, tapi sayang berulang kali dia mencoba teleponnya tak jua diangkat oleh sang kakak. Aisyah diam termenung, seakan ikut merasakan rasa sakit yang mungkin kini sedang dialami kakaknya. Walaupun sebenarnya nasibnya tak jauh berbeda dengan sang kakak. Suami mereka berbagi cinta dengan wanita lain. Tapi setidaknya Kak Siti lebih beruntung. Suaminya menerima perjodohan mereka. Menerima dan menyayanginya sebagai seorang istri. Lain halnya dengan dirinya yang ditolak dan diabaikan mentah-mentah oleh suaminya. Dan mungkin saja nasib Aisyah bahkan akan lebih buruk lagi. Alfian akan menikahi kekasihnya. Bisa saja dirinya juga akan dipoligami, pikir Aisyah. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara pintu kamarnya yang diketuk. Aisyah, ini aku. Suara Dokter Anita di balik pintu. Dokter Anita, rupanya dia datang lagi untuk memeriksa luka Aisyah. Aisyah segera membuka pintu. Dengan ramah mempersilakannya untuk masuk. Bagaimana keadaanmu? Apa lukanya masih terasa sakit? Tanya Anita juga dengan ramah. Aisyah menggelengkan kepalanya. Sudah lebih baik. Anita meminta Aisyah untuk membuka baju. Kemudian dia memeriksa luka di punggungnya. Aku akan mengolesinya dengan salep lagi. Anita tampak berhati-hati mengolesi punggung Aisyah. Setelah selesai, Aisyah segera memakai pakaiannya. Tak lupa dia juga mengucapkan terima kasih karena Anita sudah meluangkan waktunya yang sibuk untuk mengobati lukanya. Lalu Aisyah mengajak Anita untuk keluar kamar karena akan menyajikan teh untuknya. Tidak perlu repot-repot, aku juga akan segera pulang. Anita menatap Aisyah. Tapi sebelumnya ada sesuatu yang ingin aku tanyakan dulu. Lanjut Anita. Aisyah melihat Anita. Kedua mata mereka saling bertemu. Aisyah, apa kamu bahagia dengan pernikahanmu? Aisyah tersentak namun kemudian dia tersenyum. Maaf, saya tidak menceritakan masalah pribadi pada orang asing yang baru saya temui. Aisyah, aku bukan orang asing buat Alfian. Kami sudah berpacaran cukup lama. Lagi-lagi Aisyah tersenyum. Saya tahu, ucapnya dengan santai. Lalu apa reaksimu? Tanya Anita heran melihat Aisyah yang bersikap biasa saja. Memangnya Anda ingin saya bagaimana? Memarahi Anda, menamparkan dan menjambak rambut Anda? Anita terhenyak. Saya tidak akan seperti itu. Walaupun sebenarnya Anda pantas mendapatkannya.